Hai, ketemu lagi dengan saya Yesi dan sendiri karena Sandy di kamar. Oke, hari ini aku akan coba untuk menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oh, Sandy ada di situ? Mau kesini, Sen? Boleh in frame, yang sekarang boleh in frame. Sini kalau boleh, kalau mau, sini. Tadi tuh Sandy tak marahin gara-gara pas aku lagi take video untuk klien, tahu-tahu dia teriak-teriak, marah-marah, minta dinaikin ke atas. Terus tak marahin, jadi aku harus ngetik ulang kan. Oke, by the way, ini adalah beberapa seperti biasa papan putar ya. Jadi aku akan memutar pertanyaan-pertanyaan ini, papan ini, supaya nanti muncul pertanyaan yang akan aku jawab. Oke, kita putar. Silahkan. 1, 2, 3. Ya, aktif lebar. Udah kan aktif lebar. Ulang ya. Lihat di video sebelumnya ya. Oke, ulang lagi. 1, 2, 3. Jangan diulang. Ya, di tengah-tengah ada induksi alami, ada KPD. Mau yang mana nih? Oke, KPD aja ya. Oke, sip. Hari ini kita akan bicara tentang KPD. KPD itu apa sih? KPD itu adalah ketuban pecah dini. Ketuban pecah dini itu dimana ketuban pecah sebelum waktunya. Harusnya ketuban pecahnya kapan? Ketuban itu pecahnya harusnya itu pembukaan 7 atau fase transisi, atau bahkan di pembukaan lengkap itu normalnya. Tapi ketika ketuban itu pecah sebelum waktunya atau sebelum pembukaan 5 atau bahkan belum ada pembukaan udah pecah duluan, itu disebut ketuban pecah dini. Nah, bukan Budini ya. Nah, terus lalu apa yang harus dilakukan ketika ketuban pecah dini? Nah, ini akan sangat tergantung dengan posisimu. Tergantung juga dengan kondisi janinmu, posisi dan kondisi janinmu. Karena apa? Itulah pentingnya Anda harus tahu di mana janinmu berada. Tapi belum nyampe ke situ dulu deh. Aku cerita ketuban pecah dini. Ini aku gak cut-cut biar Oke, wait. Aku supaya runut penjelasannya, aku jelasin pelan-pelan dulu ya. Bentar. Oke, gini. Jadi ketika ketubanmu pecah, pertama kali yang harus dilihat adalah warna dan jumlahnya. Oke, baru komat dulu. Kita keep dulu bentar ya. Mulai lagi. Komatnya udah selesai. Jadi karena rumahku dekat sama masjid, jadi kalau ada azan, ada komat gitu kedengeran. Jadi nanti masuk in frame ya. It's okay, nggak apa-apa ya. Nah, aku lanjutin lagi. Jadi ketika ketubanmu pecah, hal pertama yang harus dilihat adalah warna ketubannya dan jumlah ketubannya banyak atau tidaknya. So, ketuban itu kan pecahnya ada 2 macam. Ada yang rembes, which is ketika itu rembes kadang-kadang Anda nggak nyadar kalau itu ketuban udah keluar. Karena Anda seringkali, kok celanaku basah ya? Oh mungkin keputihan. Oh celanaku basah ya? Kayak gitu doang. Nah, tapi ternyata nggak taunya itu ketuban. Bisa jadi itu namanya ketuban rembes. Terus tapi ada juga yang ketubannya pecah mapiok gitu, kayak balon isi air dipecahin kayak gitu, jadi dienjus gitu langsung piok kayak gitu. Kadang-kadang bahkan sampai ada bunyinya loh. Nah, lihat tipe pecah ketubanmu seperti apa. Memang beda ya ketuban rembes sama ketuban yang piok. Beda. Gini, kalau ketuban rembes kadang-kadang kamu nggak ngerti itu tadi ini ketuban atau bukan, kadang nggak terdeteksi, itu kerugiannya. Nah, kalau itulah kenapa si ketuban itu kalau misalnya 37 minggu Anda harus punya sedia kertas lakmus. Jadi 37 minggu ke atas deh sedia kertas lakmus. Jadi kalau kok berasa basah, cek aja. Kalau kertas lakmusmu pink berubah jadi biru atau ungu, berarti itu ada ketubannya, berarti ada rembesan ketuban kan gitu. Nah, lalu
berarti bagusan yang piok ya? Nggak juga. Kalau yang piok ketika kepalanya masih di atas atau kepalanya belum masuk panggul, kadang-kadang kalau itu ketubanmu banyak, kemudian jedanya jadi gini. Ini ada, wait, aku ambil panggulnya di sini. Jadi ini panggul. Kemudian ini ada kepala, kepalanya belum masuk panggul dan ketubannya pecah. Kadang-kadang di antara kepala dan ketuban di sini itu saking derasnya itu apa namanya ketuban yang makpio tadi, si tali pusat ikut turun ke bawah. Nah, kalau tali pusatnya ikut turun ke sini, itu disebut tali pusat menumbung, itu justru lebih berbahaya. Karena apa? Karena pasti harus disesar. Kenapa kok harus disesar? Lah, kalau tali pusatnya menumbung, kepala belum masuk, kemudian kalau kepalanya masuk, tali pusatnya bisa kegencet dong. Jadi membahayakan si dedek bayi, karena dedek bayi kan bernafasnya lewat tali pusat gitu. Itu bedanya antara apa namanya tadi, ngerembes sama makpio. Oke. Nah, kemudian yang dilihat apanya lagi? Warnanya, dan yang dilihat adalah jumlahnya. Tadi rembes atau itu warnanya, kok bolak-balik sih aku menjelasinya. Warnanya sekarang. Warnanya itu kalau misalnya bening berarti oke, kamu masih punya cukup waktu lah ya. Paling tidak 48 jam sebenarnya. Cuman beberapa provider menentukan udah 12 jam aja, maksimal 24 jam. Padahal sebenarnya menurut data penelitian, kalau ketuban pecah, aterem ketuban pecah, kemudian bening, oke, masih adalah waktu 48 jam sampai bayi itu lahir. Nah, terus kalau warnanya agak kekuning-kuningan berarti udah mulai agak kurang sip lah. Tapi yang nggak bagus adalah yang hijau. Hijau pun ada yang hijau encer, ada yang hijau kental. Hijau kental itu kayak alpukat gitu. Nah, kalau hijau berarti kondisinya bayimu tidak dalam kondisi baik-baik saja. Artinya kondisi bayimu sedang fetal distress gitu kan. Jadi dia ada mekonium, dia sempat pup di dalam sana, jadi di dalam rahim sempat pup, jadi air ketubannya tercampur dengan pupnya dedek bayi, yang harusnya itu nggak boleh terjadi. Harusnya bayi pupnya nanti kalau udah lahir gitu ceritanya. Nah, lalu apa yang dilakukan kalau misalnya ketuban pecah dini? Hal yang pertama adalah nggak boleh stres dulu, nggak boleh panik. Yang kedua, rehidrasi. Anda boleh minum oralit, boleh. Minum cairan elektrolit, boleh. Pokoknya minum dah cairan, kamu harus rehidrasi. Kemudian relaksasi dulu, please, pokoknya bener-bener jangan panik dulu, relaksasi dulu deh, supaya apa? Ini otakmu itu tidak stres, karena kalau otakmu stres, oksitosin nggak akan muncul gitu loh. Nah, terus habis itu pergi ke provider untuk diperiksa, dipastikan diagnosamu apa, kemajuan persalinanmu apa. Nah, selama observasi, biasanya sih Anda disuruh tidur ya, tidur miring kiri. Nah, kalau saranku akan sangat tadi tergantung dari kondisi bayimu, di mana bayimu berada. Udah masuk panggul kah atau belum? Kalau sudah masuk panggul, kamu melakukan gerakan-gerakan asymmetrical principle. Jadi di atas tempat tidur melakukan gerakan buka pintu tengah panggul pakai peanut ball, kemudian buka pintu bawah panggul kayak gitu. Tapi kalau kamu kepalanya dedek bayi masih di atas, belum masuk panggul, berarti kamu harus buka pintu atas panggul. Sembari buka pintu atas panggul, lututnya dijauhin, kemudian sembari itu Anda merangsang kontraksi gitu. Jadi merangsang kontraksi secara alami. Jadi pada saat ketuban pecah dini yang jadi masalah adalah seringkali kontraksinya jadi nggak adekuat dan tidak efektif. Kalau tidak ada kontraksi, maka pembukaan tidak terjadi. Padahal Anda akan kepancang sama waktu. Itulah kenapa Anda nggak boleh stres. Karena apa? Begitu Anda stres, oksitosin tidak mungkin naik. Oksitosin pasti turun, anjlok seanjlok-anjloknya. Yang ada adalah adrenalin yang naik. Semakin Anda nggak bisa kontraksi. Makanya kenapa kok aku tadi bilang harus rajin relaksasi, kemudian harus merangsang si oksitosin itu supaya dia bisa muncul. Kemudian yang harus diperhatikan adalah berarti gimana sih caranya supaya mencegah ketuban pecah dini, karena kasus ini lumayan banyak loh, jangan salah. Nah,
Caranya adalah, satu, kalau punya infeksi saluran kemih segera obatin. Kalau punya keputihan segera obatin. Kemudian optimalisasi posisi janin, karena banyak banget ketuban pecah dini yang penyebabnya adalah posisi janin yang tidak optimal. Itulah kenapa aku selalu, gembar-gembor, ayo please lakukan prenatal gentle yoga, lakukan latihan nafas, lakukan hypnobirthing. Udah deh, 3 itu deh, please lakukan gitu kan. Daripada Anda ketuban pecah dini kemudian bingung kena di hari H, bingung, Anda gak bakalan bisa ngapa-ngapain ya. So, semoga informasi ini bermanfaat walaupun belibet dan terjeda-jeda gara-gara ada azan lah, ada alarm bunyi lah. Jadi aku nggak edit ya, aku satu-satuin aja. Thank you ya, it's okay ya, dadah.